Memberkati gantian yang lain. Sosok dari Bapak Daniel Alexander ini dari video viral nih yang memperlihatkan bahwa Bapak Daniel memeluk seluruh murid-murid yang ada di belakang. Benar ya Bapak ya? Betul. Ya, karena kami menjadi orang tua buat mereka. Semua guru-guru kami di sini, ya walaupun dipanggil Bapak Ibu Guru, tapi buat mereka, kami ini orang tua mereka. Apalagi sebagian besar mereka dari daerah pedalaman, yang lama sekali baru bisa ketemu orang tua kandung mereka. Lalu itu apakah memang menjadi kebiasaan setiap harikah atau memang itu hanya kebetulan saja ingin memeluk anak-anak? Setiap saat saya kunjungi asrama mereka, mereka pasti begitu. Jadi ada berapa sekolah Bapak yang ada di... Kalau kami di Papua sekarang antara Nabire dan Manokwari, lalu Kabupaten Intan Jaya, ada 17 sekolah di yayasan ini yang kami kelola. Jadi yang kemarin di video itu ada di mana itu Bapak? Di Nabire, itu asrama untuk anak-anak TK dan SD. Yang sekarang dengan kami ini anak-anak SMP dan SMA. Ada SMK enggak kalian? Ada. Oh, ada yang sekolah menengah kejuruan juga. Oh iya, boleh diceritain dong Pak, gimana kemarin ceritanya, kronologinya, gimana kok Bapak keluar dari mobil, tiba-tiba anak-anak memeluk Bapak dengan sangat gembira dan bahagia. Iya, itulah kebiasaan mereka. Pokoknya kalau mereka tahu saya tiba, wow, langsung sudah seperti itu. Selalu, iya. Dan kami memang sudah membiasakan, kami ini keluarga dengan mereka, bukan orang lain. Mereka aja sudah besar-besar begini masih begitu. Kalau ketemu, biasanya mereka manja-manja. Betul nggak kalian manja-manja? Jadi tadi memang ini adalah untuk video viral yang sudah tersebar di media sosial, itu memang sudah menjadi kebiasaan seorang Bapak Daniel ya untuk menyapa anak-anak dengan memeluk mereka semua. Iya, betul. Ya, itu sudah kebiasaan. Kalau kami datang, mereka langsung biasa rame minta peluk seperti itu. Itu keseluruhan atau hanya beberapa daerah aja itu, Bapak? Semua. Jadi semua. Kalau saya ke pedalaman, saya ke tempat-tempat lain, begitu mereka tahu kami datang, oh, mereka langsung seperti itu. Oke, baik. Saya juga sempat cari-cari tahu nih tentang Bapak Daniel, bahwa memang Bapak Daniel ini sudah mulai tergerak hatinya untuk berpelayanan di sana sejak tahun 1991, benar ya Bapak? Betul. Ya, 91 kami mendirikan SMA di Wamena. Tapi gagal. Ya, maksudnya kami ingin SMA 3 tahun selesai, langsung kami kuliahkan mereka 4 tahun, sehingga kami cepat mendapat SDM. Ternyata gagal. Waktu masuk ke kelas 3 SMA, terpaksa kami tutup sekolah itu. Karena guru-guru sangat berat mengajar mereka. Nah, setelah kami tutup, kami putus asa, lalu kami mencari cara bagaimana. Nah, waktu itu kami sempat minta tolong seorang konsultan pendidikan dari IKIP Negeri Surabaya. Waktu itu namanya masih IKIP ya, Institut Keguruan ya Indonesia. Nah, kami datangkan ke Wamena. Akhirnya kesimpulannya, kalau begitu tidak bisa langsung SMA. Harus mulai dari taman kanak-kanak. Wah, itu berat sekali. Kalau menyekolahkan anak-anak Papua dari taman kanak-kanak harus masuk asrama.
Tapi nggak ada pilihan lain. Harus begitu caranya. Maka tahun 95 kami pindah ke Nabire dari Wamena untuk membuka taman kanak-kanak berpola asrama yang pertama di Papua. Oke, baiklah. Lalu apa sih Pak kira-kira momen yang benar-benar membuat Pak Daniel ini merasa bahwa aku harus membantu anak-anak Nabire untuk mendapatkan pendidikan? Apa? Momen apa yang benar-benar membuat Pak Daniel ini tergerak begitu? Kalau kita lihat fakta, ya saya hanya ingin memeratakan keadilan. Saya ulangi lagi, saya hidup hanya sekali dan saya ingin memeratakan keadilan. Kita semua tahu bahwa tanah Papua ini tanah yang paling kaya se-Indonesia. Tidak ada tanah sekaya tanah Papua. Tapi yang menyedihkan, mengapa rakyatnya hidup di dalam kemiskinan? Bahkan sampai hari ini data statistik negara kita, Papua dan Papua Barat masih menjadi daerah yang termiskin dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Nah, Kakak Ruth, itu kan ironi sekali. Mereka tinggal di tumpukan emas, betul tidak? Mereka tinggal di tumpukan kekayaan alam yang luar biasa. Kenapa mereka miskin? Nah, jawabannya karena mereka belum bisa atau belum mampu mengelola tanahnya sendiri. Nah, di situ kami menyimpulkan kalau begitu mereka ini perlu sebuah sistem pendidikan yang membuat mereka mampu menjadi tuan di tanahnya sendiri. Nah, momen itu Kakak Ruth yang membuat saya dengan keluarga dan tim guru-guru harus berjuang untuk masa depan mereka. Lalu selama ini berarti udah 29 tahun ya? Iya. Oke, tapi yang 4 tahun pertama kan gagal. Baiklah. Iya. Jadi selama 25 tahun ini apa aja sih Pak kendalanya untuk bisa berada di tujuan yang sebenarnya? Iya. Sekarang ini kalau kami katakan Kakak Ruth sudah nggak ada kendala lagi. Sudah tinggal berjalan cukup mulus. Tapi kendala yang pertama itu awal-awal kami datang, ya kami dicurigai oleh tokoh-tokoh masyarakat. Waduh, kami sedih sekali. Kenapa mereka curiga? Sebab tidak sedikit LSM yang datang ke Papua. Aduh, sedih kalau bilang ini. Mereka mencari dana, ya foto-foto anak-anak mereka, lalu dijadikan dana. Ternyata dananya nggak nyampe. Nah, waktu kami memulai 25 tahun yang lalu di Nabire, kecurigaan mereka besar sekali. Jangan-jangan kalian sama seperti LSM yang lain-lain. Hanya foto-foto anak-anak kami, lalu kalian jual. Aduh, sedih sekali. Nah, kami berkata kepada tokoh-tokoh masyarakat, waktu yang akan membuktikan nanti. Nah, setelah sekolah kami ini sampai 5 SD dan tetap berjalan, di situ masyarakat baru menyadari bahwa LSM yang kami dirikan itu beda dengan LSM yang lain. Nah, apalagi setelah sekarang, minggu yang lalu, kami bersama masyarakat Papua mensyukuri 25 tahun proses pendidikan berpola asrama ini. Maka syukur kepada Tuhan, nggak ada kendala lagi. Kami tinggal berjalan saja. Nah, sekarang kalau ada di antara teman-teman Kakak Ruth yang mau mengabdi ke sini, kami siap menerimanya. Oke, jadi itu gimana itu sistemnya Pak? Mungkin ada juga Tribuners yang pengen mengabdi di sana juga mungkin. Oke, ada beberapa cara. Contohnya kalau bisa beberapa Tribuners itu mengunjungi kami, melihat sendiri paling tidak. Nah, setelah melihat sendiri, balik lalu baru bisa cerita.
apa yang dibutuhkan di sini. Itu akan lebih akurat ya datanya. Apa sih harapan dari Pak Daniel sendiri untuk anak-anak yang sudah dibantu oleh lembaga yang sudah didirikan oleh Pak Daniel? Ya, harapan kami cuma satu, mereka akan jadi ahli-ahli di bidangnya, lalu mereka mampu membiayai hidup mereka, mengolah dan mengelola tanah mereka yang kaya raya ini. Nah, dari generasi pertama kami 25 tahun yang lalu, sudah ada yang jadi pengacara, ada yang jadi camat. Kami akan tunjukkan sekilas gedung-gedung apa itu sekolah kami. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, ini yang atap biru, ini gedung SD kami. Bisa kelihatan? Atap biru. Lalu yang ujung sana gedung SMP SMA kami. Bisa kelihatan ya. Nah, lalu di belakang kami ini SMK. Ya. Jadi ini kompleks persekolahan kami. Mudah-mudahan punya gambaran. Ini asrama kami. Nah, itu anak-anak itu. Ya. Oh, tuh mereka lambaikan tangan. Ya. Dan Kak Karut alhamdulillah juga bahwa COVID-19 tidak berpengaruh besar untuk Nabire. Tuhan melindungi kami betul-betul. Tuhan menjaga ini. Ya. Itu dia. Ya. Jelas ya? Oke. Dari anak-anak semua nggak ada yang positif ya, Bapak? Aman dari COVID semua ya? Kenapa? Nggak ada, aman. Semua guru-guru juga aman. Negatif semuanya. Bersyukur untuk itu. Maka itu beritahu Tribuners jangan takut kena Nabire, aman semua di sini. Oke, baik. Lalu Bapak, saya mau cari tahu lagi nih cerita tentang Bapak Daniel. Kira-kira pengalaman apa aja sih Pak yang nggak bisa dilupakan selama pelayanan dari tahun 1995 berarti ya? Ya, betul, 1995. Pengalaman yang itu ketika orang-orang tua menyerahkan anak-anaknya ke sekolah kita ini, Kak Karut. Itu pengalaman yang luar biasa. Ketika kami melihat wajah mereka, menyerahkan anak-anak mereka, itu kami tuh bisa merasakan kerinduan mereka. Tolong didik anak-anak kami, tolong pintarkan anak-anak kami. Kami berharap mereka jadi orang-orang hebat. Oh, kami nggak bisa membayangkan wajah orang tua yang begitu bersinar, punya harapan yang besar bahwa di sekolah ini anak-anak mereka akan jadi orang-orang yang punya masa depan dan mampu memimpin daerahnya sendiri. Itu Kak Karut yang membuat kami sungguh terkesan. Dan para guru pun jadi terdorong untuk terus bersemangat mendidik mereka jadi orang-orang hebat. Lalu dengan viralnya video yang udah beredar di media sosial nih Bapak, ada nggak sih dampak yang paling dirasakan oleh Pak Daniel? Mungkin tiba-tiba ada yang banyak yang DM atau yang komen begitu di Instagramnya. Iya, betul sekali. Cukup banyak. Ya, secara pribadi juga kami nggak tahu siapa yang memviralkan itu. Tiba-tiba aja bisa muncul seperti itu. Jadi bukan dari kami yang memviralkan. Dan itu susah dilacak dari awal bagaimana. Lalu sebagian besar komentar apa yang disampaikan oleh warganet kepada Bapak Daniel? Lebih ke positif atau ke negatif? Aduh, komentarnya banyak sekali. Ada yang negatif, wajarlah. 1-2 orang. Ada yang berkata, oh itu settingan itu, pasti dibuat. Tapi yang balas bukan kami. Netizen sendiri yang membalasnya. Nggak mungkin settingan seperti itu. Karena melihat wajah anak-anak itu polos sekali. Nah, terus yang paling lucu dari semua komentar itu, saya juga baru sadar. Kan ada satu anak yang baju kuning, itu saya belum sempat peluk. Aduh, itu dikomentari oleh netizen.
Ya tahu ada satu anak baju kuning itu. Aduh, saya bilang maaf. Ya, karena waktu saya datang itu jam makan mereka. Jadi saya bilangnya cepat masuk, ini mau makan. Begitu. Nah, kebetulan yang syutingnya ada di sini nih, salah satu anak guru. Iya. Jadi nggak sengaja salah satu anak itu salah seorang anak ketua yayasan kami yang lagi syuting itu, ya. Gimana tuh tanggapannya Pak Daniel menanggapi para komentar warganet yang negatif maupun yang positif? Ya, hidup ini harus ada arus negatif dan arus positif supaya timbul listrik. Kita nggak boleh cuma mengharapkan yang positif, yang negatif harus ada supaya jadi pembelajaran buat kita. Dan kami terima semua masukan itu. Lalu kalau menanggapi ada netizen yang bilang kalau itu adalah settingan, gimana tuh Pak? Kami nggak nanggapi sama sekali. Justru yang nanggapi para netizen sendiri yang berkomentar di sosial media itu. Tapi perlu ditegaskan bahwa ini memang bukan settingan ya Bapak ya. Ini adalah memang rutinitas setiap hari Pak Daniel ketika turun dari mobil pasti anak-anak akan menyambut dengan cara seperti itu. Ya, betul ya Pak? Selalu begitu, betul. Lalu jadi kami itu akrab. Lalu bagaimana? Lalu ada nggak sih tanggapan orang-orang sekitar mengenai video yang viral tersebut? Mungkin istri dari Pak Daniel mungkin menanggapi video viral itu. Oh, kami suami istri sangat disayangi oleh anak-anak seperti ayah ibu mereka sendiri. Jadi itu sudah hari-hari hidup kami. Dengan anak-anak itu, juga guru-guru yang lain seperti itu. Jadi kalau kami memeluk mereka, itu sudah hal biasa di sini sebagai keluarga. Maka itu anak-anak cukup akrab dengan kami, sangat. Ya, itu sungguh-sungguh sebuah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Jadi kami tidak pernah merasa berbeda suku atau berbeda warna kulit, tidak. Kami jadi satu keluarga di sini. Boleh diceritain dong Pak, gimana sih kisah Bapak dari awal banget terpikir untuk mendirikan sekolah sampai dengan sekarang? Itu bagaimana kisahnya? Dengan diskusi dengan istri mungkin, atau kendala-kendala yang harus dijalani begitu? Setelah konsultan pendidikan dari IKIP Negeri Surabaya balik meninggalkan Wamena, beban kami itu berat sekali. Jadi bagaimana caranya orang tua berani menyerahkan anak-anaknya yang masih usia TK untuk diasramakan. Bahkan waktu itu ada beberapa anggota Dewan DPRD Nabire itu protes. Nah, tapi kami jelaskan. Akhirnya mereka terima. Nah, jadi tantangan-tantangan yang kami hadapi setelah kami melihat hasilnya seperti ini, maka tantangan itu jadi nggak ada artinya. Apalagi setelah 25 tahun ini. Sebagai contoh, ada lembaga hukum, lembaga bantuan hukum di Nabire yang dimiliki dan didirikan oleh orang Papua asli. Ya, itu adalah anak kami yang dari generasi pertama itu. Jadi law firm, kantor hukum yang pertama dimiliki dan didirikan oleh orang Papua asli, namanya Bapak Octavianus Tabuni, sarjana hukum, itu dari sekolah kami ini. Dan itu jadi contoh yang luar biasa. Nah, sekarang ada seorang anggota DPRD Provinsi Papua yang termuda, namanya Apeniel Sani, itu anak dari sekolah kami juga. Maka di kantor DPRD anak itu dipanggil bungsu karena dia paling muda. Nah, ada berapa prestasi yang lain. Nah, akhirnya Kakak Ruth, betul-betul tantangan itu
justru jadi dorongan untuk kami makin semangat mendidik anak-anak Papua ini menjadi orang-orang yang terampil di bidang mereka untuk membangun tanah mereka sendiri. Amin. Semoga benar-benar harapan yang diharapkan oleh seorang Bapak Daniel terwujud dengan sangat-sangat baik ya Bapak ya. Lalu apa sih harapan Bapak Daniel kepada orang lain mengenai problematika yang sudah disadari oleh Pak Daniel ya mengenai pendidikan di Papua? Harapan kepada orang lain. Harapan kepada saudara-saudara di provinsi lain di luar Papua. Karena sampai sekarang Kakak Ruth, kalau orang mendengar kata Papua, maaf ya, yang muncul itu pasti ketakutan. Ngeri, malarianya banyak, penyakit AIDS-nya tinggi. Pokoknya kesan negatif, kesan yang jelek kalau orang mendengar kata Papua. Nah, kami berharap dengan viralnya video itu, maka konsep atau image kesan orang-orang yang belum pernah ke Papua, itu kami harap kesan itu berubah. Bahwa Papua itu tidak seburuk yang dipikirkan, maaf. Tapi ada mutiara-mutiara hitam istilah kami, yang luar biasa. Dan mereka ini nanti akan jadi orang-orang hebat untuk Indonesia dan dunia. Amin ya? Amin. Nah, amin itu. Ya. Bahkan Kakak Ruth, ada beberapa anak-anak kami ini dapat beasiswa ke New Zealand, ke Amerika, ya, ke Eropa, ada yang ke Kanada juga. Luar biasa, dapat kesempatan. Bahkan ada yang ke Tiongkok dari anak-anak kami ini. Dan Bapak, kalau semisal ada orang, ini kan sekolahnya akan terus berlanjut sampai kapanpun itu ya, harapannya seperti itu. Misalnya suatu hari saya sudah tidak ada lagi, sekolahnya akan tetap berlanjut, proses pendidikan ini akan berlanjut. Itu betul sekali. Yang mau saya tanyakan adalah, kalau semisal ada anak yang someday 10 tahun kemudian melihat video ini, apa yang ingin Bapak Daniel sampaikan kepada anak tersebut? Ya. Mereka panggil saya papa atau papi. Papa berharap kepada kalian, Daddy, iya betul, papa. Ya, papa berharap kepada kalian semua seperti Kakak Ruth bilang, apa yang kalian pikir 10 tahun kemudian? Harapan papa cuma satu. Jadilah ayah ibu untuk adik-adikmu atau untuk anak-anak Papua yang lain. Sampai seluruh anak-anak di Papua nggak ada yang nggak sekolah. Jadi kalian semua harus bisa memberdayakan saudara-saudaramu sendiri. Itu harapan kami para pendidik. Jadi kami berharap saudara-saudara yang di luar Papua, Papua itu tidak sengeri yang saudara pikirkan. Papua itu indah. Penduduknya sangat ramah. Ya anak-anak, kalian ramah ya? Walaupun kita terkendala sinyal, kita harus tetap semangat ya Bapak ya. Oh, harus. Oke. Ya. Pesan yang ingin Bapak Daniel sampaikan nih kepada para Tribuners untuk terkait dengan pengabdian yang sudah Bapak jalankan selama 29 tahun ini. Harapan kami sebagai warga negara Indonesia, lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, ayo kita membangun pendidikan yang terbaik untuk generasi di bawah kita. Supaya suatu hari nanti generasi yang di bawah kita akan tampil sebagai orang-orang cerdas, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, orang-orang yang intelektualnya luar biasa dan mampu membangun negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Itu harapan kami semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Daniel. Tapi saya mau ngobrol dulu sama salah satu murid yang ada di belakang, boleh? Yang mana? Yang mana aja deh, yang mau diajak ngobrol. Karut? Siapa? Yang mana salah satu?
Siapa yang Ayo mau sini diajak maju cepat, ngobrol? salah satu. Enggak, Kakak Ruth mau ngobrol. Ayo cepat, cepat. Ayo, sini. Untung ada Kakak Ruth. Ayo. Ayo cepat. Sini, cepat. Ini ya, panggil Kakak Ruth ya. Pakai ini. Halo, siapa Dengar. namanya? Melince. Siapa? Melince. Oh, Melince. Oke, baik. Halo Melince, kamu boleh dong diceritain gimana sih sosok seorang Dedi Daniel di mata seorang Mbak Melince ini? Papi Daniel sebagai malaikat kecil di Papua yang Yesus. Gak apa-apa, jangan malu-malu dong. Jadi menurut Melince, Pak Daniel ini adalah seseorang yang baik, begitu ya? Ya, Sering nggak ketemu sama Dedi Daniel? apa? Sering ketemu Bisa ulangi, Kak? Sering ketemu sama Pak Daniel apa enggak? Pernah sharing. Sering. Setiap hari, kalau seminggu berapa kali sehari tuh? Kalau papi datang ke asrama baru ketemu. Oke. Memang Pak Daniel adalah sosok yang sangat hangat begitu ya? Melinci? Iya, Oke, baik. iya. Yang temennya yang lain boleh? Yang lainnya ngobrol sama Kak Ruth di sini boleh? Boleh. Iya. Siapa Yang mau ngobrol lagi? Yang lagi. Yang laki-laki dong. Yang lagi. Ayo. Cepat. Ayo situ. Ya, jadi Tribuners ini adalah salah satu murid yang menjadi salah satu murid dari Pak Daniel yang viral juga di media sosial kemarin di video, dan ini kita sudah ngobrol sama siapa namanya? Ronaldo Sundegau. Waduh. Bukan Cristiano Ronaldo. Ini temennya Evan tadi bukan? Bukan. Oh, bukan temennya Evan. Kakak kelasnya. Bukan. Kakaknya. Oke, baik. Gimana sih sosok Dedi Daniel di depan di mata seorang Mas Ronaldo, bukan masih kakak ya, adik Ronaldo? Bapak Daniel tuh sebagai motivator, penyemangat saya untuk hidup gitu. Jadi dia selalu memberi dorongan, motivasi. Jadi menurut saya itu ya sebagai malaikat yang dikatakan seperti Melinci tadi. Motivasi apa sih yang paling diingat sama Ronaldo dari Dedi Daniel? Yang paling diingat banget nih? Yang paling diingat itu apa ya? Gak apa-apa, diingat-ingat dulu aja. Harus belajar atau apa? Ya, harus belajar karena ada tujuan di depan gitu. Jadi kita harus semangat, tetap semangat karena di Papua ini butuh kita sebagai pemimpin begitu. Jadi kita kebanyakan ya terlantar, dianggap miskin atau bagaimana yang tadi dikatakan oleh Papi. Tapi menurut kita ya yang Papi katakan, kita pasti punya impian yang besar, pasti punya semangat yang besar. Jadi kita harus buktikan bahwa kita anak-anak Papua bisa begitu di mata dunia. Bukan kita ini orang-orang terlantar, bukan kita ini orang-orang yang dianggap hina begitu, tapi kita ini memang luar biasa kita. Oke, ngobrolin tentang impian seorang Ronaldo apa sih? Saya impiannya ingin menjadi dokter. Oke, sekarang Ronaldo masih kelas berapa? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Berarti sudah mulai belajar biologi dan yang lain-lain ya? Iya. Oke, baik. Semoga tercapai ya cita-citanya ya Ronaldo. Iya, terima kasih Kakak. Oke, boleh dong satu teman lagi. Ngobrol sama satu teman lagi. Oke. Siapa kira-kira? Kamu yang pilih deh. Dewi Nus Tigau.
Yang mana? Oke. Boleh agak ke kiri sedikit? Ke sana? Geser? Iya, oke. Biar tampak wajahnya. Halo, namanya siapa? Dewinus 3. Manggilnya siapa dong aku? Dewinus. Dewinus. Dewinus, benar ya? Ya, Dewinus. Oke. Iya. Sama pertanyaannya, di mata seorang Dewinus, Dedi Daniel itu adalah orang yang seperti apa? Ya, susah untuk dibilang. Orangnya itu sangat baik, punya kasih yang luar biasa untuk kami orang Papua, dan kami tidak bisa balas. Kami hanya mau ikuti teladan Papi untuk kami semua. Oke. Motivasi yang paling diingat banget nih yang disampaikan dari Dedi Daniel untuk seorang Dewanus. Dewanus benar ya? Dewinus. Oh, Dewinus. Apa nih? Dewinus. Motivasi yang disampaikan oleh Dedi Daniel kepada Dewinus. Kalau Papi motivasinya itu bukan hanya melalui perkataan saja, tapi melalui perbuatan Papi kami bisa belajar. Papi itu punya kasih yang luar biasa, saling mengasihi untuk kami, tidak pilih yang seperti Papi tadi bilang, tapi tidak membedakan warna kulit, suku, budaya, tapi Papi mau berkobar untuk kami orang Papua, orang yang tertinggal ini, mau membangun kami supaya kami juga menjadi tuan di kami tanah sendiri. Harapan Dewinus dari orang-orang di luar Papua untuk kalian sendiri apa? Harapannya, kalau harapan saya itu saya ingin menjadi insinyur pertambangan. Lalu harapan Dewinus kepada orang-orang luar, kamu pengen orang-orang luar itu menganggap bahwa orang-orang Papua itu apa? Kami pingin tuh orang-orang Papua, orang luar, kami pingin biar orang luar bilang kami orang Papua itu sebagai bukan orang yang tertinggal, tapi kami ini ada maksud Tuhan bahwa kami ini akan memimpin nanti, akan kemudian hari. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dewinus. Boleh dikembalikan lagi ke Dedi Daniel? Ya, oke. Daniel, Papi Daniel? Iya, betul. Ke Papi? Ke Papi, iya, betul sekali. Oh ya, terima kasih. Wah, Kakak Ruth luar biasa. Kakak Ruth luar biasa. Oke, terima kasih Iya. banyak Pak Daniel, dan kita juga senang banget udah Sama-sama. sama Pak Daniel yang sekarang viral banget ya di media sosial. Udah hampir ribuan, Iya. bahkan ratusan ribu kali itu Ya itu, aduh itu. tonton sama banyak sekali. Oh ya, ratusan ribu kali. Betul. Wow. Oh, ya. Iya, iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.